Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fadilah, NPM 21060200174. Kelas reguler siang Banjarmasin. Mata kuliah pemrograman komputer. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan pemrograman komputer. Sejarah komputer. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun alat elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Bagaimanapun juga, alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama yaitu peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan oleh secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerja secara elektronik. Awal komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, dari tahun 1791 sampai 1871. Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang berulang kali tanpa kesalahan. Sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada 1822, ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytic Engine. Asisten Babbage, Auguste Adakin, memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pembuat mesin ini dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi Analytic Engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Athan Sopberry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Yang kedua, generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Yang ketiga, generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer. Selanjutnya, NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Yang keempat, generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan
MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mix prosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mix prosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Selanjutnya, perkembangan komputasi digital mulai berjalan pelan dan jarang digunakan dalam dunia bisnis sampai dengan pertengahan tahun 1920-an hingga pada tahun 1925. MIT mengembangkan sebuah mesin yang mampu menganalisis perhitungan diferensi dan integrasi. Mesin yang didanai oleh Thomson Rockefeller ini dapat dikatakan sebagai komputer terbesar di dunia pada tahun 1930. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse mengembangkan komputer Z-Strip 1. Komputer ini yang menjadi awal mula diterapkan sistem biner dalam kinerja. Selain itu, Zuse juga berjasa dalam kompetisi komputer digital ketika ia menciptakan bahasa pemrograman pertama Flangkalkul. Pada tahun 1945, terjadi pula peristiwa penting dalam sejarah perkembangan komputasi komputer digital, yaitu ketika terjadi kerusakan pada mesin Mark III yang ada di Universitas Harvard. Seseorang bernama Grace Murray Hopper yang mengetahui hal ini langsung menyelidiki sebab kerusakan. Akhirnya ia menemukan seekor ngengat yang terjebak dalam mesin tersebut. Dalam catatan hariannya, Hopper menuliskan, "First actual case of bug being found." Dia menyebut ngengat ini sebagai sebuah kutu busuk atau bug. Selanjutnya, kata bug ini sering digunakan untuk menunjukkan adanya ketidakberesan dalam program. Dari kata bug, ini muncul pula istilah debugging, yang artinya proses pembetulan kesalahan program. Pada tahun 1954, IBM mulai mengembangkan bahasa pemrograman Fortran. Bahasa ini merupakan bahasa pemrograman level tinggi pertama yang dikomersilkan. Program level tinggi maksudnya adalah pemerintah atau kode yang mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Pada tahun 1958, Fortran 2 dan Algol dipublikasikan bersama dengan diluncurkannya LISP. Sedangkan pada tahun 1999, bahasa pemrograman COBOL juga diluncurkan. Sejak itu, perkembangan bahasa pemrograman berkembang sangat pesat. Pada tahun 1970, bahasa Pascal mulai dipublikasikan dan hingga saat ini masih banyak digunakan untuk keperluan pendidikan. Selain itu, muncul pula dua bahasa pemrograman yang dianggap sangat penting, yaitu Smalltalk dan B-Language. Smalltalk penting karena merupakan bahasa pemrograman berbasis objek pertama. Sedangkan B-Language dikatakan penting karena berbasis objek merupakan cikal bakal munculnya bahasa C. Dengan bahasa C, pemrograman akan lebih mudah, efisien, dan fleksibel. Pada tahun 1975, Dr. Wong merilis bahasa pemrograman hasil ciptaannya bernama Tiny Basic. Tiny Basic merupakan bahasa pemrograman pertama yang bersifat free alias tidak membayar dalam penggunaan. Pada tahun yang sama, Bill Gates dan Paul Allen juga membuat bahasa pemrograman yang diberi nama Basic. Basic ini selanjutnya mereka juga ke MIT, bahasa pemrograman terus berkembang, demikian seperti saat ini. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bahasa pemrograman. Sekian dari saya penjelasannya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.